Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, berjumpa lagi di channel Bonsai Kelapa Bambu Hapus Tangsel. Selamat pagi teman-teman semuanya. Mudah-mudahan semuanya keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini saya memperlihatkan bahan-bahan bonsai kelapa saya yang diliarkan ya. Jadi untuk teman-teman yang punya bahan bonsai kelapa banyak, jadi alangkah baiknya kita liarkan aja dulu ya, supaya bonsai kelapa kita ini untuk memprogram kedepannya ini supaya mudah ya. Jadi ada keuntungannya juga ya kita meliarkan bahan bonsai kelapa. Jadi ada keuntungannya yaitu di masa dibonggolan ya, cepat besar ya. Oke teman-teman, saya akan memperlihatkan tempatnya di mana ya untuk bahan-bahan saya yang diliarkan ya. Oke, sebelum saya memperlihatkan bahan-bahan saya, dukung channel ini dengan cara share ya sebaik-baiknya dan juga bagikan ke media sosial teman-teman semuanya supaya channel ini bisa berkembang ya. Karena channel berkembang ini berkat dukungan saudara-saudara semuanya. Oke, saya akan memperlihatkan tempatnya di mana saya meliarkan bahan-bahan bonsai kelapa saya. Oke, ikutin terus videonya. Oke teman-teman, jadi tempatnya di sini ya. Jadi saya taruh di samping rumah ya teman-teman. Nah di sini juga banyak rekan-rekan saya, teman-teman pada nongkrong ya. Jadi ada suara-suara kerabat-kerabat saya. Nah di sini keuntungannya gini teman-teman. Jadi kita untuk meliarkan bahan bonsai kelapa itu, tadi tujuannya supaya di bonggolan ini cepat besar ya. Nah, untuk kedepannya untuk program masalah di daun ini sangat mudah ya teman-teman ya. Dan juga banyak metode, kita bisa juga langsung tebas ekstrim bisa ya. Yang penting ini bonggolan udah besar ya. Nah, di sini juga banyak, di sini udah pecah daun juga nih teman-teman. Nah, di bonggolannya lumayan udah besar juga nih ya. Jadi bahan-bahan bonsai kelapa saya ini sengaja saya liarkan seperti ini sampai membentuk bonggolan yang besar ini, supaya mudah ya untuk kita proses ke depannya. Oke ya, ini juga sama ya teman-teman, ini bonggolannya sangat besar nih teman-teman. Nah, ini lumayan ya besar bonggolannya dan juga akar juga lumayan banyak ya. Jadi cuma proses untuk kelanjutannya ini sangat mudah ya. Juga tapis-tapisnya udah mulai rapuh, jadi kita bisa dibersihkan tapis-tapis ini sangat mudah ya. Jadi sedang di ground ya. Ini bonggolannya juga nih lumayan teman-teman. Nah, ini bonggolannya lumayan besar juga nih teman. Ini sengaja saya masih ground supaya akar-akarnya ini supaya tumbuh subur dulu ya. Nah, itu bahan-bahan yang lainnya juga yang masih kecil. Nah di sini juga banyak ya teman-teman. Ini bahan-bahan udah mulai tumbuh ya. Di sini juga sama nih, ada bahan bonsai kelapa saya juga masih di ground juga ya. Jadi untuk bonggolannya udah lumayan besar ya teman. Jadi sangat menguntungkan juga ya kita menanam di liar seperti ini, diliarkan karena bahan banyak. Jadi kita jangan takut ya untuk teman-teman yang di rumah yang mempunyai bahan banyak, kita tanam atau kita liarkan aja dulu ya. Jadi supaya bonsai kelapa kita ini membentuk bonggolannya ini cepat ya, cepat perkembangannya ya. Nah, untuk masalah di daun, untuk kita proses untuk kedepannya ini sangat mudah ya, dengan sistem teknik tebas ekstrim juga bisa ya teman-teman. Yang penting untuk akarnya udah mapan ya, jadi tidak sulit ya untuk kita membuat bonsai kelapa ini ya teman-teman, sangat mudah ya. Di atas juga ada nih teman-teman. Nah ini bonggolannya udah lumayan besar ya, udah tua nih teman, udah umurnya 2 tahunan nih. Ini udah pecah daun, full pecah daun teman. Nah ini tinggal taruh di pot yang ceper yang kecil.
ya. Ini udah bisa kita nikmatin keindahannya ya teman-teman, karena udah full pecah daun ini, udah rata pecah daunnya ya. Jadi untuk memprogramnya juga sangat mudah ya teman-teman. Nah di sini juga ada, di bongolannya udah lumayan besar ya. Ini masih di ground juga ya, masih di ground. Dengan teknik pengground ini tujuannya supaya akarnya supaya bertambah ya. Jadi untuk teman-teman jangan khawatir ya kalau misalkan bahan banyak ya, ini kita tanam aja ya, tanam kita liarkan seperti ini ya teman-teman. Jadi supaya untuk kedepannya ini kita memprogram tidak susah-susah ya, kita tinggal pruning daunnya, terus kita bisa juga dengan teknik tebas ekstrim bisa juga ya teman-teman. Penting untuk bahan bonsai kelapa kita ini subur dan juga akarnya udah mapan ya, jadi kita bisa melakukan tebas ekstrim ya teman-teman. Ini ada beberapa bahan saya liarkan ini sengaja ya, jadi supaya untuk pembentukan di bonggolannya ini saya belum pernah sama sekali di pruning ya bahan bonsai kelapa ini ya. Jadi untuk bonggolannya ini ya jadi lumayan ya, cepat besar ya. Tujuannya seperti itu sih teman-teman ya, sebenarnya kita meliarkan bahan bonsai kelapa ini supaya cepat proses pembesaran di bonggolannya ya. Di sini ada teknik penanaman digabungkan menjadi satu ya, ada dua bahan saya jadikan dibikin kembar dua ya. Nah ini seperti ini teman-teman, jadi kita bisa memberikan gaya-gaya dan juga seni ya untuk di bonsai kelapa kita ini. Kalau bahan banyak jadi tergantung selera teman-teman ya, jadi bisa juga kita bikin kembar dua atau kembar tiga ya, terserah teman-teman ya. Ya, intinya yang penting teman-teman harus rajin ya mencari bahan bonsai kelapa. Semakin banyak bahan bonsai kelapa, semakin dapat juga kita mendapatkan inspirasi ya di bahan bonsai kelapa ini. Kita mempunyai jiwa seninya bisa dituangkan di bonsai kelapa ini ya. Jadi kalau misalkan kita kurang mencari bahan bonsai kelapanya ya, ini untuk ide-ide kreatifan kita juga kayaknya kurang ya teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya, ini bahan bonsai kelapa kan di daerah di negara kita ini banyak ya, mudah untuk kita cari ya, dengan cara membolang bisa ya, atau membeli di pasar dengan harga yang murah ya, 5.000 ya per butir. Itu biasanya di tukang-tukang kelapa ya yang udah tumbuh, itu biasanya dia udah tidak digunakan lagi ya, kita bayarin itu pasti dia senang ya. Jadi gitu ya teman-teman, ini untuk menginfokan bahwa ya mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya yang baru membuat bonsai kelapa. Jadi rajin-rajinlah mencari bahan bonsai kelapa supaya ide-ide kita ini jadi mempunyai ide yang cemerlang ya, artinya mempunyai ide-ide baru ya. Kalau banyak bahan bonsai kelapa ya, jadi kita mau bikin apa aja bisa ya. Yang penting intinya kita harus rajin mencari bahan bonsai kelapanya ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan video kali ini bisa menginspirasikan juga untuk teman-teman kita yang baru membuat bonsai kelapa. Jadi jangan takut ya kalau misalkan banyak bahan bonsai kelapa, kita tanam aja atau kita liarkan aja dulu ya, karena tujuannya supaya bonsai kelapa kita ini supaya subur dan juga bisa besar dulu ya di bonggolannya ini. Jadi kita bisa untuk program kedepannya ini sangat mudah ya teman-teman ya. Oke, saya Iri video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk teman-teman kita yang baru bergabung membuat bonsai kelapa. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasikan ya. Oke, saya Iri video ini, salam kopi tanpa gula dari sebuah kelapa menjadi saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.